eh, ilmu diturunkan oleh Allah tuh semata-mata untuk menjaga manusia itu tetap berada dalam koridor hidup yang sudah ditentukan Allah gitu. Sampai saya tuh nemu satu kutipan bahwasanya Al-Quran itu sebetulnya kayak bukan muara ya, dia tuh kayak ujung dari semua ilmu tuh udah Al-Quran gitu. Sejauh apapun kita mempelajari ilmu apapun, tetap maksudnya ujungnya tuh pasti ada di Al-Quran gitu. Belajar tentang apa antariksa, belajar tentang biologi, geografi, belajar tentang apa matematik, ada di Al-Quran gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbil yabluwani asykuru alakbur. Oke, bareng Ngopi Rahim, kita kembali lagi di seputar ngobrol perkara inspirasi dan silaturahim. Insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama salah satu baraya saya, teman sekaligus saudara walaupun tidak sedarah, yang pas seputar pengalaman hidup baraya, khususnya dari masa lalu yang mungkin boleh dikatakan nostalgia baraya lah, nostalgia dulu selama perjalanan hidup baraya sampai menemukan satu titik balik yang begitu luar biasa, yang semoga menjadi bahan inspirasi buat baraya Ngopi Rahim yang sedang menyaksikan. Oke, sebelumnya bagi baraya Ngopi Rahim yang saat ini sudah di depan handphone atau laptop, silahkan nikmati kopi dan makanannya di rumah masing-masing. Oke. Baraya, perkenalkan dulu kepada baraya Ngopi Rahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rijal Yanwari, bisa dipanggil Ijal, Izul, RJ, apapun itulah. Tapi kalau senang mah dipanggil Al Fakir lah. Allah Sepados Fakir. Terus-terusan haus dengan ilmu. Amin. Luar biasa. Al Fakir Rijal Al Parakan Saati. Oh, siap. Oke, baraya, perkenalkan ke baraya Ngopi Rahim dari segi aktivitas di saat ini. Kalau untuk segi aktivitas sekarang kebetulan lagi fokus sih, lagi senang di dunia digital marketing. Jadi lagi banyak eksplorasi sama observasi mengenai dunia bisnis online lah. Kalau secara gamblang umumnya mah, cuman secara spesifiknya mah lebih ke e-commerce ya, internet marketer lah gitu. Karena sebelumnya pekerjaan yang dulu juga emang bergelut di bidang itu gitu. Oh, tidak lepas dari bidang itu baraya. Gitu. Jadi sekarang lebih di advance lagi lah, lebih dikuatkan lagi dan diekspor lagi ya. Betul. Luar biasa. Nah, saat ini usia berapa baraya? Beranjak usia nih? Usia alhamdulillah sudah menyentuh kepala 3. Oh, kepala 3. Jadi kepalanya ada 3 baraya. Jadi sudah ada kepalanya, udah 3 gitu. Ada pikiran dan yang lain. Iya, luar biasa. Oke. Gitu. Jadi saat ini status posisi di bergerak di marketing online ya. Insya Allah bagi kalian yang mau berkontribusi untuk dipromokan produk-produknya, silahkan hubungi Baraya Izal. Insya Allah nanti akan diberikan arahan yang setidaknya menjadikan ilmu dan wawasan buat kita semua. Nah, ini Baraya, ada beberapa obrolan yang insya Allah akan menarik ya, bahasanya interesting gitu, interesting. Nah, maaf sebelumnya nih Baraya, jadi memang di segmen Ngopi Rahim kali ini kan tidak akan lepas namanya segmen sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah nih. Nah, boleh diceritakan Baraya ke baraya Ngopi Rahim untuk khususnya nostalgia dulu nih, semasa baraya remaja sampai saat ini. Sampai saat ini seperti apa nih obrolannya, bagaimana? Oke. Kalau untuk perjalanan hidup mungkin teman-teman semua juga kurang lebih mah
mengalami ya. Mm-mm. Apalagi beberapa hal yang mungkin kalau di zaman dulu mah, kalau sekarang disebutnya kenakalan remaja. Ya. Mungkin dari mulai SD udah mulai kenal sama yang namanya ruang riung gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mah kumpul-kumpulan gitu ya, bergerombol gitu ya, menjalin pertemanan gitu. Terus mungkin lebih di SMP udah mulai mengenal ya hal-hal yang negatif gitu, kayak mulai mengenal rokok gitu ya. Rokok, ya. Karena mungkin secara kalau pelajar mungkin kurang inilah gitu. Ya tidak wajar lah. Tidak ya. wajar di usia di bawah 17 tahun sudah merokok gitu. Cuman pada waktu itu sudah mulai mengenal gitu dan menghisap rokok gitu ya. Gitu. Terus ya ikut dalam kegiatan yang negatif ya, terutama misalkan gangster gitu ngalamin gitu ya, karena mungkin pengaruh ruang lingkup permainan, terus ruang lingkup lingkungan juga, sama kebetulan orang-orang di sekitar lebih condongnya ngarahin ya saya ke sana lah gitu. Cuman mungkin pas SMA lah udah mulai agak apa ya, nggak terlalu konsen ke situ gitu. Jadi pas SMA mah udah mulai ada interest yang lain gitu. Oh, ada peralihan minat yang lain. Nah, ya. betul. Kalau dulu kan mungkin bahasanya masih ikut-ikut teman gitu ya. Wah, teman ikut geng A, ikut gitu. Karena dekatnya sama dia gitu ya. Atau misalkan karena setiap hari ketemu atau emang cocok main sama dia gitu. Cuman pas SMA lebih mengenal lagi karena kan bertemu orang baru, terus bertemu dunia baru. Kalau di SMA kan skalanya lebih luas gitu. Dari pas SMP mungkin masih dalam ruang lingkup daerah itu aja. Kalau SMA kan ketemu orang dari daerah mana gitu. Membawa habit kesukaan-kesukaan yang lain. Jadi saya juga mulai terinspirasi lagi, terutama dari hal bidang bermusik dulu. Sempat bermusik Baraya. Sempat. Musik apa nih yang dulu sempat dimainkan? Dimainkan apa ya, death metal pernah. Allah Akbar yang betul ya, death metal. Terus imoan pernah. Emosional pernah. Ya kurang lebih gitulah yang namanya zaman sekolah ya, intinya banyak kegiatan yang asik atau senang untuk dilakukan gitu. Termasuk ya salah satunya ya tetaplah masih ada kenakalan mah gitu. Bahkan mungkin lebih kenakalan yang mungkin lebih setingkat atau 2 tingkat di pas zaman SMP gitu. Cuman itu lebih ke bumbu-bumbu kehidupan semasa SMA lah. Ya mungkin sahabat Ngopi Turahim pun yang mengalami mah pasti tahu lah ya, gitu. Pasti tahun kelahiran tahun 90-an lah gitu ya. Insya Allah. Berarti Baraya selama ini dari segi kenakalan itu berlevel ya, dari mulai SMP, SMA itu sampai lulus sekolah. Sampai lulus pun ya sempat gitu. Bahkan mungkin kenakalannya udah bukan kenakalan yang wajar. Ya kalau kenakalannya mungkin karena usianya udah di atas 18 tahun ya gitu. Jadi kenakalannya mungkin lebih ke ya yang nyerepet ke akidah lah kalau sekarang mah dulu mah gitu. Nah ini nih luar biasa, nyerepet ke akidah ini jadi satu hal yang menarik nih. Nah insya Allah nanti akan dibahas. Tadi sempat Baraya berkecimpung di dunia gangster ya, gangster di masa SMP ya. Tapi tidak sampai terlalu dalam atau terlalu sampai eksistensi yang sangat bergairah gitu. Enggak sampai hanya sekedar gitu. Sekedar saja. Jadi sekedar saja lah gitu. Ini kan kalau konteksnya gangster ini kan tidak lepas ya yang namanya itu keributan gitu ya. Sampai maaf terkadang ada juga sih, ada beberapa yang meminum khamar nih Baraya nih. Apakah mengalami juga hal seperti itu? Pasti itu mah, karena di tahun-tahun itu pasti identiknya ke situ gitu. Gangster ngumpul malam ya pasti mabuk lah gitu. Nggak mungkin ngumpul malam ngaji. Mungkin sekarang mah bisa kelihatan lah ya. Tapi di era itu ya mungkin teman-teman juga paham lah gitu, kenakalannya seperti apa.
seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, kembali nih yang tadi agak nyerepet nih ke pemahaman akidah. Ini kan berarti sempat diobrolkan semenjak lulus SMA ya. Lulus SMA, jadi punya pemikiran yang agak menyimpang dari ranah akidah. Ini perjalanan awalnya seperti apa nih sampai Baraya punya pemikiran seperti itu? Nah, jadi awalnya tuh gini, jadi kan awalnya kenal musik dulu ya. Oh, dari basicnya itu dari musik. Kan kenal musik. Nah, dari musik tuh kan bahasanya gini, kalau dulu mah saya tuh waktu kecil ada ketertarikan sama hal tuh sejarah yang gitu tuh seneng weh gitu, maksudnya kayak sejarah yang gitu. Cuman nggak dipelajari gitu, cuman senang weh ya, karena sering nemu buku peninggalan saudara yang udah lebih tua, kayak buku IPA, IPS gitu. Wah, senang baca. Cuman waktu itu tuh konteksnya belum waktunya gitu. Jadi kayak saya SD baca buku anak SMA gitu. Allah. Jadi kayak seneng lihat lihat planet-planet gitu ya, terus lihat benda-benda di antariksa segala macem. Jadi kayak men-trigger gitu keingintahuan saya misalkan sama hal-hal yang berbau sejarah. Cuman karena ya itu terbawa arus kehidupan gitu ya di masa sekolah gitu ya. Jadi hal itu teh nggak terlalu dipikirin lah, udah weh gitu, mengikuti alur kehidupan anak muda gitu, normal aja. Nah, pas mulai SMA kan mulai senang musik, karena cenderung senang musik underground gitu ya, kalau bahasanya musik metal dan semacamnya, musik punk, mulai tertarik nih gitu. Jadi genre musik seperti ini tuh apa sih pesan yang dibawakannya gitu. Misalkan wah kayak death metal tuh lebih ke kayak penyiksaan apa gitu kan, kalau dari segi visual artwork gitu ya. Dari segi lirik apapun. Jadi ada rasa keingintahuan yang berlebih, pengen tahu lah awalnya mah di situ. Mulai banyak observasi, searching bahasanya. Betul. Dipelajari sampai punk tuh apa gitu, sampai ya intinya sampai masuk ke ranah politik, ke ranah sejarah, sosial segala macam. Awalnya dari situ gitu. Dari situ dulu mungkin bahasanya di saat itu pas saya lulus SMA sempat kuliah, terus ketemu beberapa orang baru juga. Oh, sempat kuliah Baraya? Sempat, cuman nggak beres. Nggak diterusin. Sebenarnya hati kecil mah pengennya masuk seni gitu, cuman ya seni mah mahal gitu dulu. Oh ya, karena keterbatasan finansial gitu. Karena kalau hati kecil mah dari SMA lah mulai kepupuk pengen jadi rockstar gitu. Oh, rockstar Baraya. Jadi rockstar weh gitu. Main band kalau nggak berkesenian gitu. Ya. Ya awalnya dari situlah gitu, mulai tertarik dengan intinya dunia sejarah. Yang mungkin teman-teman juga tahu, dunia sejarah pasti ada unsur-unsur dalam tanda kutip konspirasi lah. Disitulah mulai minat baca, minat keingintahuan tuh makin meningkat lah gitu. Dari situ. Nah, pintu masuknya sih. Dari beberapa penemuan, apakah observasi, penelitian. Ini kan berarti tadi diutarakan basically-nya itu kan dari musik ya. Musik. Genre metal itu gimana nih substansinya gitu. Punk ini substansinya apa kalau dalam menyikapi realita yang saat ini sedang terjadi ya, boleh dikatakan. Bukan sekedar bermain musik tapi ada substansi dalamnya juga berarti ya. Apakah dari segi lirik, apakah dari segi histori, sejarah dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan nih Baraya, kan setelah Baraya menemukan nih observasi. Nah, yang Baraya temukan ini apa nih? Setelah pencarian dari minat baca yang begitu antusias ya, sampai diwadahi salah satu pertemanan lah gitu. Sehingga Baraya menemukan hal apa nih saat itu? Nah, yang jadi ketertarikan Baraya. Nah, jadi dari awalnya pintu masuknya kan dari musik ya, dari musik. Terus di situ tuh nggak cuman tertarik musiknya aja gitu, karena kan secara ginilah misalkan kayak kita dengerin musik genre death metal, kan itu kayak dari artwork, lirik, musik sampai mungkin culture orang-orang yang hidup di genre itu di luaran sana lah, di Amerika sana atau di Eropa sana, kan menarik untuk ditelusuri ya, karena mungkin
sepengetahuan saya gitu dulu bahwasanya yang namanya musik intinya ruang lingkup seni itu tuh akan selalu berkaitan dengan sosial kultur orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu lah di wilayah tersebut gitu. Jadi kan menarik gitu, apakah mungkin karena keterbatasan berpikir dulunya mungkin apakah orang Nordik teh emang bukan ateis sebenarnya emang animisme, dinamisme yang gitu-gitulah ya, gitu. Betul, paganisme Gitu kan bahasanya tuh, apakah emang seperti itu gitu. Terus pesan apa yang dibawa sama si musisi, terus saya pelajari background musisinya. Oh ternyata musisinya dia lebih condongnya emang ke ya pagan gitu. Misalkan kayak saya observasi si Behemoth, si Mayhem kan lebih ke orang-orangnya ya agak-agak nyelenehnya gitu, satanis gitulah gitu. Nah dari situlah mulai kayak apa ya maksudnya tuh ya karena keluasan informasi yang ditampung gitu ya, jadi tiba-tiba nyantol kayak buku-buku dari barat gitu ya, mungkin kayak buku-buku tentang paganisme atau satanisme sana. Dan itu tuh biasanya saling berhubungan dengan sejarah-sejarah kehidupan di sana gitu, kayak mempelajari kehidupan bangsa Viking teh gimana gitu. Terus bangsa barbarian sana teh gimana gitu. Jadi karena dari suka sejarah, pintu masuknya lewat musik, belajar gitu sampai banyak informasi yang didapat gitu, sampai ya mulai mengganggu lah kalau bahasa sekarang mah, kayak ya maksudnya agak ke akidah atau agama teh mulai terusik lah gitu, maksudnya karena saya jadi lebih tertarik mempelajari hal-hal tersebut gitu, kayak agamanya orang-orang Norway teh gitu, apa agama leluhurnya teh, terus kayak orang-orang Nordik, orang-orang Skandiv tuh agama leluhurnya apa, malah lebih tertarik mempelajari itu. Sampai saya kayak nemu buku-buku tentang Ars Gothia gitu kan, yang gitu-gitulah. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu ya, syukur gitu. Insya Allah ya. Ini gitu-gitulah. Oke, dari penemuan yang Baraya temukan, ini mempengaruhi akidahnya apakah dari sikap, tindakan gitu, apakah sampai ke ranah keyakinan juga Baraya atau gimana nih? Nah itu, jadi karena dahulu emang jujur secara kalau kecil mah ngaji gitu ya, pada umumnya anak-anak. Cuman seiring berjalannya waktu mungkin ya agak tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang Islam lah. Dalam artian ya nggak sholat, nggak ngaji gitu. Hidup teh ya udah sahirupna gitu kalau bahasa Sundanya mah. Jadi ya saya ngerasanya tuh kayak nggak tertarik sama Islam teh. Oh, nggak ada ketertarikan terhadap apa ya, ranah religius. Iya, karena dulu tuh mikirnya gini, maksudnya kayak saya Islam juga ada diazanin orang tua gitu, bukan pilihan hidup saya gitu dulu teh. Oh, sempat berpikir ke sana ya. Ditambahkan karena bacaan-bacaan nemu yang baru kayak filsafat, tapi bukan filsafat ini kayak postmodern filsafatnya yang mulai mempertanyakan eksistensialisme yang gitu-gitu. Eksistensialisme gitu. Ketuhanan gitu. Kan jadi mulai bertanya-tanya gitu di zaman itu tuh, dengan keterbatasan berpikir saya gitu, mulai mempertanyakan apakah benar gitu ya si Tuhan teh ada gitu. Apakah benar alam semesta ini tuh tercipta dengan sendirinya atau emang ada yang menciptakan gitu. Cuman mungkin saya salahnya dulu ya, tanpa informasi pembanding ya udah jadi fokusnya informasi itu yang diamini gitu. Betul. Sampai akhirnya ya saya sama beberapa temen gitu yang emang satu kesukaan, senang di dunia sejarah, musik juga, konspirasi sampai filsafat sampai bukan mengikrarkan tuh ya, jadi lebih kayak udah aja lah gitu hidup mah gitu, asal baik ke orang gitu. Oh, punya prinsip gitu. Gitu. Karena sejatinya ya kita sesama manusia mah itu aja juga udah cukup lah. Selebihnya mah kan bahasanya kalau ini mah kayak kayak nggak usah maksudnya nggak usah dibumbu-bumbui sama urusan doktrin agama tertentu, hidup mah gitu. Lempeng udah gitu. Berarti dari segi sikap Baraya lebih condong kepada ideologi
humanisme Baraya kalau dari sikap. Ya, sikap lebih ke humanisme. Humanisme ya. aja lah kalau masalah sikap ya. Nah, kalau dari segi keyakinan nih Baraya nih, jadi tertarik nih saya nih. Kalau keyakinan mah Setelah mendapatkan ya penelitian, pencarian gitu sampai berobservasi lah dari beberapa informasi yang sudah didapatkan. lebih ke inilah apa ya? Disebut percaya ada yang menciptakan mah ya percaya gitu. Karena secara kalau teori juga kan kalau misalkan kita mau pelajari masalah tentang teori Big Bang gitu kan, awal terciptanya alam semesta kan dari Big Bang kalau dari ilmu pengetahuan mah. Betul. Berarti kan ada sebab ada akibat gitu. Berarti kalau misalkan kita mikir juga kita juga lahir kan atas dasar secara biologis ibu dan bapak kita lahir gitu. Betul. Berarti ada sesuatu yang membuat sesuatu gitu. Berarti hukum kasualitas sebab akibat. Tapi kasarnya bukan gak percaya, lebih ke meragukan dulu tuh. Jadi kayak meragukan apakah agama teh udah benar mengatur kehidupan manusia teh. Ternyata masih banyak kok orang yang bilang mengenal agama tapi malah mengingkari dalil-dalil agama tersebut gitu. Jadi kan kayak apa ya, maksudnya ini teh orang teh udah pada bener belum gitu maksudnya teh gitu dalam mengaplikasikan yang dia yakini itu gitu. Mending urang gitu bahasanya mah kasarnya dulu teh gitu. Jadi Baraya sempat berpikiran bahwasanya kok realitas sekarang mah para anggaplah ya pemuka agama yang sudah pada ngerti dalil ataupun informasi dasar hukum yang sudah dia pahami, tapi realitanya tidak dijalankan. Jadi mungkin Baraya agak kritis di sana gitu. Karena kan kalau saya mah ya udah, misalkan kamu yakin itu benar ya sok lakukan dan praktekkan dengan baik sesuai tuntunannya lagi. Bukan mengurusi kehidupan orang lain kalau dulu mah mikirnya teh. Kalau bahasa ini mah udahlah masing-masing we gitu. Jadi kesannya apatis lah. Apatis we sok gitu, terserah kamu lah gitu. Hidupnya. Oke. Nah, ini kan pengaruh-pengaruh dari beberapa informasi. Pastikan kalau di ranah akademisi ya Baraya yang saya pahami sedikit. Setiap teori ataupun pemahaman yang kita dalami, yang kita pahami, ini tidak akan lepas ada sosok juga figur. Bahasanya figuritas lah gitu. Figuritas yang bisa mempengaruhi cara pikir kita, pola pikir kita sehingga kita memahami sesuatu itu. Ini nih ada rootsnya nih gitu. Nah dulu Baraya sempat berpengaruh dari segi pemikiran, tokohnya siapa dulu Baraya? Kalau sehingga Baraya menyebutkan ini sudah menyimpang dari akidah nih. Kalau ke situ mah kalau misalkan tokoh-tokoh buku misalnya buku yang saya baca mah banyak lah gitu. Mungkin ya banyak lah, mungkin kayak Hegel. Kan Hegel tuh kayak filsuf yang banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran zaman sekarang lah, termasuk filosof-filosof postmodern sama yang sekarang. Terus Nietzsche, Friedrich Nietzsche, mungkin teman-teman juga pada pasti tahu ya dengan bukunya Tuhan Telah Mati itu. Ya Sabda Zarathustra gitu kan. Terus ya banyak lah kan buku-bukunya dia juga gitu. Terus salah satunya itu, terus apa ya, banyaknya sih filsuf Jerman yang mempengaruhi yang mempengaruhi cara berpikir Baraya dulu ya. Termasuk Karl Marx juga. Karl Marx juga bukunya sempat saya bukan diagung-agungkan ya, dispesialkan lah menurut saya itu buku-bukunya Marx tuh gitu, kayak lebih berkorelasi aja sama kehidupan sosial yang saya rasakan di zaman itu daripada ya buku-buku lain gitu. Asal menarik Marx mah gitu, meskipun saya bukan komunis, seorang komunis dan bukan seorang sosialis gitu dan kayak buku-buku pemikir anarkis gitu ya, kayak Emma Goldberg terus luar biasa banyak lah terutama. Nah jadi tokoh ini sudah sudah dijadikan standar lah Baraya, standar Baraya. Nah, pasti kan dari implementasi segi keilmuan yang sudah dipahami Baraya kan akan mempengaruhi nih keseharian Baraya, keseharian Baraya nih.
ya namanya apa ya, setiap pemahaman yang kita pahami pasti dan memang sunatullah baraya, setidaknya akan diberikan, bahkan akan apa ya bahasanya, disampaikan agar pemahaman yang kita pahami ini agar di apa ya punya daya tarik bagi orang yang mendengarkan nih baraya. Nah, ini agak menarik nih baraya. Tadi sempat diobrolkan teori konspirasi. Wah, konspirasi nih. Nih di mata baraya konspirasi saat itu dipahaminya seperti apa nih? Ya, jadi dulu tuh awal mula mengenal, anggaplah ya, pembahasan tentang ranah konspirasi itu, awal mulanya tuh yang maksudnya kan dari sejarah dulu, kayak mempertanyakan apa benar sih sejarah yang sekarang ditulis, itu tuh sejarah konkretnya seperti itu gitu. Anggaplah membicarakan tentang sejarah Perang Dunia Kedua gitu. Ya. Apakah benar gitu si Amerika teh keren itu dan si Jerman dan Jepang tuh cemen itu gitu ya. Kan menggelitik buat dipelajari gitu sampai menemukan beberapa artikel, terus menemukan beberapa apa disebutnya interview atau beberapa statement dari orang-orang yang mungkin jadi saksi hidup atau apa yang mencoba mengcounter itu, sampai menemukan bahwasanya oh iya sejarah ditulis oleh pemenang, mana ada yang kalah nulis sejarah gitu ya. Jadi bisa jadi nih sejarah tuh dimanipulasi gitu. Ya. Atau misalkan tidak dimanipulasi pun bagus-bagus lah. Betul. Di sudut pandangnya di otak-atik sampai si pembaca atau orang yang menerima informasi itu menganggap ini benar ini salah. Ya. Padahal sejatinya ya kita mah harusnya sebagai penimba ilmu mah sebetulnya harus minimal punya pembanding, kalau enggak minimal ya kita punya sumber lain gitu sebagai rujukan untuk memperkuat argumen atau misalkan memperkuat ilmu atau hal apapun yang kita dapat gitu. Lebih kayak dicek and recheck lagi gitu. Oh ya, kalau bahasa agamanya itu tabayun berarti. Tabayun. Tabayunkan lagi. Dulu di dunia konspirasi itu sampai mengenal ya istilah-istilah kayak Freemason gitu mah, Illuminati. Pas sekarang mah kan viral ya. Dulu mah di tahun 2010, 2011, 2012 masih jadi pembicaraan orang-orang tertentu lah di masa itu tuh. Terus kita juga dulu diskusinya kayak di forum di Kaskus, terus kayak di ruang-ruang diskusi gitu, nggak secara publik kayak sekarang dijelasin di berbagai YouTube, di platform gitu ya. Ya. Sudah diwadahi kalau sekarang ya. Karena dulu mah konteksnya tuh kayak sesuatu yang secret lah, rahasia gitu. Sampai yang tabu ya baraya ya. Sampai kenal beberapa orang yang emang dia tuh sebagai kayak disebutnya tuh bukan explorer ya jadi dia tuh orang yang fokus emang buat mencari-cari fakta lah gitu di lapangan, sampai ikut ekspedisi di beberapa tempat buat pencarian fakta-fakta gitu. Yang makin bodornya tuh ya itu ternyata gak cuman saintifik, mereka pakai cara-cara yang non saintifik juga gitu. Oh, ada juga yang pakai non saintifik. Emang yang non saintifik itu seperti apa, Barek? Kan kalau yang secara saintifiknya mungkin kayak arkeolog, dia kan ngumpulin data, terus dia survei ke lapangan, ekskavasi segala macam sampai ditemukan bahwasanya ya ininya pakai ranah sains lah gitu untuk pembuktian. Biar yang ilmiah gitu ya. Biar ilmiah, yang non saintifik tuh sampai nemu dulu di waktu ekspedisi di salah satu tempat di daerah Magelang, terus di Jogja, di Surabaya, sempat ikut ekspedisi itu sampai untuk lebih mengakuratkan si penemuan tuh sampai kayak kita tuh manggil ya dalam tanda kutip lah roh halus itu. Buat interview gitu. Oh, jadi kalau bahasanya yang paranormal lah gitu. Iya, sampai jalur gitu supaya untuk memperkuat si penemuan kayak. Dan dulu tuh sampai kayak ya maksudnya udah aja gitu maksudnya teh. Dulu mah kan maksudnya dipercayai aja yang hal kayak gitu teh. Emang harusnya mah percaya, cuman maksudnya bahwasanya ya itu mah jin lah kalau sekarang. Kalau dulu mah kayak kita manggil misalkan salah satu
tentara Belanda yang dulu meninggal Ya, misalkan betul. dimasukin kan kayak ya nggak ini aja. Kalau dulu mah kayak percaya. Gitu. Oh, percaya. Oke. Nah, oke, kita dapatkan kesimpulannya bahwasanya setiap penyimpangan ataupun pelanggaran yang kita lakukan terhadap nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai ketuhanan bukan hanya sekedar berdasarkan sikap dan perilaku kita saja. Bahkan bisa jadi cara berpikir ataupun bahasanya pemahaman yang kita pahami, kalau nilai-nilainya itu di luar dari ranah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, itu pada dasarnya itu sebuah kemaksiatan juga. Jadi bukan sekedar sikap dan perilaku saja yang konteksnya kemaksiatan, bahkan cara berpikir atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bahkan pemikiran liar, itu bisa jadi salah satu kemaksiatan yang sheer lah bahasanya, yang lebih khafi ya, bahasanya tersembunyi lah gitu. Oke, kita kembali lagi Baraya. Nah, setelah Baraya mengalami cara berpikir yang mungkin jauh lah dari nilai-nilai agama, bahkan sudah tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks cara pemikiran Baraya. Bisa jadi yang Baraya lakukan saat itu sesuatu yang identiknya sekular lah gitu. Sekuler lah ya. Jadi ya ranah agama ya agama gitu. Ranah kehidupan ya ranah kehidupan. Pada dasarnya sebenarnya Islam itu mengatur hidup dan kehidupan juga, baik itu ranah agama maupun ranah kehidupan. Nah, itu dari segi pemikiran nih Baraya. Nah, ini jadi hal yang menarik selama perjalanan Baraya. Adakah kemaksiatan yang bentuknya dari segi sikap dan perilaku yang sampai saat ini itu berbekas dan agak susah dilupakan gitu? Ada sih, cuman itu mah konteksnya pas saya kembali lagi pas masih awal mulai memperdalam hal-hal kayak gini lah. Jadi sebelum terlalu dalam lah, itu mah konteksnya memang saya pernah berurusan dengan hukum. Pernah gitu. Itu lebih ke kasusnya ya biasa penganiayaan. Saya pernah penganiayaan. Ya kalau bahasanya saya pernah ngegebukin orang gitu sampai berurusan hukum. Berurusan dengan kepolisian. Itu tahun berapa Baraya masih ingat? Tahun 2010-an kalau nggak salah. 2010. Sempat, cuman ya alhamdulillahnya masih bisa lah, maksudnya masih bisa direcovery lah hidup sayanya gitu, dan nggak sampai jadi catatan hitam di kepolisian juga, gitu. Karena alhamdulillah masih ada jalan musyawarah gitu, jadi masih bisa didamaikan. Jadi sikapnya kekeluargaan aja. Cuman memang lumayan membekas karena secara saya diri pribadi sebetulnya nggak terlalu maksudnya bukan tipikal orang yang terlalu temperamen atau terlalu orang yang suka menyakiti orang lain gitu. Cuman mungkin waktu itu konteksnya ya memang karena solidaritas pertemanan lah gitu. Cuman ya itu jadi kayak pelajaran berharga lah buat saya gitu, bahwasanya untuk memecahkan sesuatu masalah tuh tidak serta-merta harus membuat masalah baru gitu. Seperti itu. Jadi masih banyak jalan gitu untuk memecahkan sebuah permasalahan, untuk saya mencari jalan keluar dari setiap problem yang kita temui. Tidak serta-merta pada saat masalahnya begini kita kepikirannya kekerasan atau itu kita anggap sebagai jalan keluar, enggak gitu. Mungkin karena dulu mah ya saya juga masih dalam pengaruh alkohol. Pengaruh alkohol juga. Masih dalam pengaruh ya negatif lah, dalam artian kehidupan saya masih negatif dulu. Oke, berarti sempat berurusan dengan hukum Baraya. Pernah. Itu sampai orang tua sudah tahu, Pak? Tahu lah, karena orang tua juga karena ngejemput lah gitu. Waktu itu konteksnya, dan ya sampai jadi buah bibir tetangga. Jadi artis gitu. Ya sudahlah gitu. Namanya juga nasi mah sudah jadi bubur gitu ya.
gak usah bagusnya jadiin udah pelajaran. Gitu, pengalaman. Oke, luar biasa nih. Nah, jadi pengalaman yang Baraya alami dulu. Iya. Nah, kira-kira setelah menemukan titik balik nih, sebelum menemukan ya, Bara, sebelum menemukan titik balik, apakah ada faktor yang memberikan dampak terbesar dari kepribadian Baraya saat itu? Faktor yang memberikan dampaknya itu apa saja tuh? Faktor apa dalam konteks dari penyimpangan cara berpikir, bahkan yang tadilah sampai ada urusan dengan kepolisian yang Baraya pahami, itu faktornya apa aja? Faktornya ya terlepas sih, kalau misalkan yang kerasa mah gitu ya. Ya, yang kerasa ya, betul. Yang kerasa mah kayak ibarat ini gitu, kayak nggak jelas gitu, maksudnya bukan nggak jelas teh, saya ngelakuin sesuatu gitu ya, ngelakuin sesuatu tapi kayak bukan kepikiran, jadi kayak ngerasa apa yang saya lakuin teh sebenarnya masalah gitu, tapi saya teh mencoba mencari pembenaran lah di situ. Bosnya apa yang saya lakuin teh emang gak benar gitu, kayak gini gitu. Dari situlah gitu kayak mulailah ada bukan ini, jadi kayak mulai berpikir ulang lah gitu. Apakah yang saya lakukan tuh sudah benar, apakah sudah tepat gitu, apakah yang saya lakukan ini malah membuat masalah baru atau apa. Nah dari situlah mulai kayak ngerasa bukan harus berubah minimal kayak berdamai dengan diri sendiri teh, bahwasanya yang gini teh harus mengakui ini teh udahlah salah gitu, jangan diterusin gitu. Kayak gitu, termasuk pada saat masuk ke konteks yang tadi gitu ya, mulai saya dalam cara berpikir, jalan berpikir teh saya ngerasa ya ini bener gitu yang udah saya jalanin teh gitu. Saya mencoba jadi manusia, seutuhnya manusia, mencoba kayak mulai meskipun ya tanpa tuntunan agama dan tuntunan agama, terus tanpa informasi yang saya dapat dari agama, cuman saya udah ngerasa ini benar. Cuman pada akhirnya kan saya juga ya itu tadi ya, dengan banyak informasi yang masuk, terus saya juga udah mulai kayak mungkin belajar bijak gitu ya dalam memahami informasi yang saya dapat gitu. Mulai disitulah berpikir bahwasanya apakah yang saya selama ini amini benar tuh udah 100% benar gitu. Karena saya belum sempat ngobrol sama orang lain gitu tentang masalah ini. Saya hanya hanya berputar di orang-orang yang sejalan aja pemikirannya, belum sampai diskusi sama orang yang pemikirannya mungkin berbeda gitu. Belum sampai silang pendapat segala macam, sampai saling memberi nasihat, belum sampai ke situ. Belum ke sana. Mulai aja gitu ada perubahan sedikitnya. Terutama momentumnya mah pada saat teman saya yang paling ekstrim dalam segi pemikiran, dalam segi perilaku, dalam segi kehidupan sehari-hari, benar-benar sampai mungkin di zaman itu malah kan lagi rame-ramenya konflik Israel Palestina ya. Betul. Sebetulnya kan kita semua tahu itu selain dari faktor masalah politik gitu, itu juga kan ada faktor setidaknya ada faktor yang menyangkut paut bahwasanya yaitu ada urusan juga sama kita gitu, sesama umat muslim. Sampai teman saya declare bahwasanya I'm proud to be Jewish gitu. Jadi mana dia lebih, aku bangga sebagai Yahudi, lebih pro gitu. ke Yahudi lah gitu. Sampai gitu. Nah, si fulan tersebut ya bisa dibilang dia orang pertama yang 180 derajat berbalik arah gitu. Yang asalnya dia anti beragama, sampai dia paling jadi orang yang paling taat beragama sekarang Baraya. Dan awalnya di situ gitu. Dulu dia orang yang paling saya sering ajak diskusi, ajak ngobrol. Tiba-tiba sekian tahun gak ketemu karena kesibukan kerja segala macam. Ketemu lagi dia udah jenggotan dan udah cingkrang sananya. Nah itu yang mulai kayak jadi pertimbangan, ditambah mungkin yang saya rasa pada saat di tahun 2017, 18, dari 2016, 17 tuh udah mulai ngerasa kayak hampa gitu, maksudnya hampa hidup teh gitu. Maksudnya kayak sejauh saya mengejar tentang ilmu apapun gitu ya,
kayak cuman jadi konsumsi pribadi dan cuman kayak sebagai kayak sampai terhenti sampai jadi wawasan dan mungkin jadi kebaikan aja gitu. Jadi kayak nggak jadi sesuatu yang ada unsur nilai manfaat, apalagi sampai ke kita mendulang pahala di situ nggak ada gitu. Kayak ya saya tahu misalkan tentang hal-hal berbau konspirasi, sejarah atau apapun itu, ya saya rasakan kayak sekarang orang nggak terlalu penting juga yang gitu kan gitu. Tidak menjadi apa ya, mungkin ya udahlah, mungkin jadi sebuah pengetahuan aja, udah aja gitu. Mungkin tidak jadi sesuatu yang mungkin bisa diamalkan orang, bisa dijadikan kebermanfaatan, kebaikan. Disitulah mulai kayak ngerasa kayak sejauh apapun saya belajar banyak hal ya, kalau saya nggak berlandaskan ya dalam tanda kutip berlandaskan ini dalam segi ruang lingkup agama, ya udah akan jadi sebuah, mungkin pada akhirnya hanya menjadi kesia-siaan kalau sampai taraf ekstrimnya mah gitu. Sampai saya tuh nemu satu buku, lupa judulnya tuh. Sampai si buku itu tuh saya baca sampai berkesimpulannya gini gitu. Ilmu diturunkan oleh Allah tuh semata-mata untuk menjaga manusia tuh tetap berada dalam koridor hidup yang sudah ditentukan Allah gitu. Sampai saya tuh nemu satu kutipan bahwasanya Al-Quran itu sebetulnya kayak bukan muara ya, dia tuh kayak ujung dari semua ilmu tuh udah Al-Quran gitu. Sejauh apapun kita mempelajari ilmu apapun, tetap maksudnya ujungnya tuh pasti ada di Al-Quran gitu. Belajar tentang apa antariksa, belajar tentang biologi, geografi, belajar tentang apa matematik, ada di Al-Quran gitu. Cuman yang jadi masalahnya ginilah, jadi sebetulnya Al-Quran dekatnya gitu. Bahasanya saya tuh udah Islam dari kecil, orang tua juga agama alhamdulillah gitu ya, dekat lah dengan itu. Cuman kenapa saya harus cari jalan dulu muter jauh terus balik deh gitu lagi. Padahal kan saya tinggal lurus aja, tinggal nyebrang gitu, tapi saya harus kemana dulu gitu sampai menemukan titik itu gitu. Jadi Baraya semenjak mendapatkan titik balik, salah satunya yang tadi disebutkan dalam buku tersebut, Bro. Iya. Gitu. Jadi semua keilmuan yang Allah turunkan itu pasti muaranya, dasarnya semua dari Al-Quran. Terus itu tuh untuk menjaga bahwasanya manusia itu tetap on the track lah bahasanya gitu. Jadi sampai saya percaya bahwasanya apapun ilmunya yang datang dari Allah itu tuh pasti seburuk-buruknya mendatangkan kebaikan itu gitu. Selain dari mendatangkan pahala, mendatangkan pahala jariah atau mendatangkan kebaikan-kebaikan lain, minimal ya baik lah gitu. Gitu. Ilmu tuh gitu. Iya. Oke, jadi Baraya mendapatkan satu kehampaan hidup. Terutama itu sih. Karena selama berkecimpung di diskusi, apakah dari konspirasi yang yang didiskusikan, jadi terhenti dari obrolan, terhenti dari diskusi, dan hanya sekedar ruang lingkup itu saja, sehingga Baraya memahami bahwasanya ilmu yang saya pahami ini seakan-akan tidak ada manfaatnya dalam realita kehidupan saat itu saat itu. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan terbesar nih Baraya, ada kesan apa atau ada pengalaman apa dalam konteksnya pengalaman spiritual Baraya? Baraya memutuskan, memilih titik balik Baraya ini, saya harus kembali ke jalan Allah nih. Nah, ini kesan atau pengalaman spiritual yang Baraya alami nih, seperti apa nih untuk Baraya Ngopi Rahim? Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi sedikit agak mundur ke tahun 2017-18. Waktu itu saya tuh kerja di Jakarta di satu perusahaan asing lah bisa dibilang. Nah, yang konteksnya yang namanya perusahaan asing dan perusahaan besar biasanya kan tidak terlalu maksudnya tidak terlalu bukan memprioritaskan, tidak terlalu memperhitungkan masalah urusan keagamaan si karyawan gitu. Apalagi atasannya kayak non muslim semua. Nah, awalnya tuh di situ. Jadi ya tahulah kehidupan Jakarta seperti apa, bagi kehidupan orang-orang perkantoran Jakarta yang ya gitulah terbawa arus. Paling seneng paling refreshingnya ke dunia malam juga gitu. Cuman ada satu hal menarik, ada atasan saya, beliau tuh orang Jepang.
ya kita seperti yang kita tahu lah ya, orang Hmm. Jepang tuh agak kurang kalau masalah urusan agama, tapi beliau tuh selalu mengingatkan kita untuk Jumatan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, jadi kalau misalkan hari Jumat nih, posisi lagi kerja, pasti beliau tuh mengingatkan di jam 10:30. Jadi untuk karyawan yang muslim, silahkan jam 11 boleh meninggalkan kantor, boleh bersiap untuk Jumatan. Gitu. Saya mulai mikir kasarnya, ini orang bukan orang Islam tapi mengingatkan hal seperti itu, oke lah, udah gitu. Ya mungkin lah wajar, namanya juga dia tinggal di negara muslim. Ya mungkin dia mulai beradaptasi dengan situasi, terus mulai kayak memaklumi atau memberikan keleluasaan bagi karyawannya untuk beribadah. Sampai saya tuh mikir lagi gitu, dan mungkin sampai bertanya kepada beliau gitu, bahwasanya kenapa sampai kalau bahasa Indonesianya kenapa sampai beliau tuh ya kalau bahasanya mah mendorong teman-teman kantor tuh yang muslim untuk ya beribadah minimal gitu, jangan sampai memfokuskan pekerjaan. Saya mendengar statement ini dari orang yang dia tuh bilang ke saya sendiri bahwasanya dia tuh nggak beragama gitu dari kecil. Saya ngelihat semenjak saya tinggal di Indonesia, katanya saya ngelihat orang-orang di Indonesia yang menjalankan ibadah hidupnya lebih tenang, dan pasti kelihatannya nih orang yang menjalankan ibadah lebih apa ya, dalam bahasanya tuh pasti dalam mengerjakan sesuatu atau misalkan melaksanakan sesuatu atau apapun pasti akan lebih teratur, karena dia seakan-akan seperti udah punya pedoman dalam hidupnya, dia harus melakukan apa, mengerjakan apa. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin sudah beragama dari kecil, ya sok jalankan agama Anda, karena saya rasa agama Anda sudah benar gitu. Kalau saya kan kasarnya nggak punya agama, ya minimal orang di sekitar saya yang sudah punya agama saya arahkan untuk bahasanya itu jadi lebih ya ini lagi lah ke agamanya gitu. Awalnya di situ saya mikir juga, di situ tuh orang non muslim saja yang tidak beragama melihat orang Islam lah kecenderungan gitu, dia malah punya statement seperti itu gitu. Yang kamu lakukan tuh sudah benar, sholat 5 waktu, berarti hidup kamu sudah terjadwal. Kamu harus bangun pagi, dibangunkan oleh sholat subuh. Betul. Kamu harus break, diingatkan oleh sholat zuhur. Sholat asyar, berarti kamu prepare untuk bersegera pulang gitu kan. Jadi kalau secara kehidupan di kantor udah terjadwal dengan sholat gitu, makanya dia mengarahkan untuk sholat Jumat apa gitu. Mulai menarik di situ. Berarti saya tuh mulai mikir, sebetulnya ya Islam tuh ya dari kemudian hari lah ya, di sekarang ya memang Islam tuh sudah mengatur kehidupan kita dari mulai bangun sampai tidur lagi gitu. Cuman ya kadang kitanya sendiri dengan keegoisan kita, dengan kebodohan kita lah yang tidak mau mencari informasi atau mencari tahu tentang Islam seperti apa, terkesan bahwasanya udahlah ritualistik weh hungkul gitu. Iya. Beragama mah hanya ritual saja gitu. Tidak menjadi pedoman hidup, tidak menjadi jalan hidup terutama gitu. Sampai ya bahasanya tidak sampai menyatu dengan diri gitu. Ya yang tadi teh gitu. Banyak mengaku Islam tapi pada akhirnya di lapangan mah pengaplikasiannya masih menghardik orang, zolim ke orang gitu. Berarti kan banyak hal yang tidak diaplikasikan. Gitu sampai ya banyak lah intinya, dari mulai diem di kosan ada rasa keresahan, dengar azan lihat orang ke masjid, ada rasa penasaran, terus tiba-tiba di YouTube lagi scroll tiba-tiba keluar ceramah-ceramah ustadz kan, jadi sebuah kebetulan seakan-akan Allah membimbing saya untuk ke situ. Masya Allah. Jadi ada tanda-tanda gejala takdir ya, gejala ketetapan Allah yang setidaknya mendorong baraya agar kembali ke jalan Allah. Melalui ya clue-clue lah bahasanya, clue-clue ya. Luar biasa. Masya Allah. Berarti itu di tahun 2017 2018. Nah, setelah baraya menemukan tanda ya, sign ya. Apa ya disebutnya? Nah, sikap baraya itu setelah menemukan hal tersebut, apa yang baraya lakukan? Langkah awal pada saat itu. Nah, langkah awal yang saya lakuin tuh pas mulai ada
ini dalam hati dulu ada bukan bisikan ya. Apa kalau kretek kalau bahasanya mah ada gertakan dalam hati gitu. Ada ya. bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan positif. Ilham Gitu. Kayaknya saya harus datanglah ke kajian gitu. Minimal gitu apa ya? Kan kalau dalam hati udah ada lah rasa pengen. Cuman masalahnya tuh gini nih, ya saya di kemudian hari tuh tahu bahwasanya apabila apa ya, kita melupakan sesuatu dan bukan disengaja ya, hampir disengaja gitu, terlupakan, pada saat mengingatnya kembali itu pasti akan susah gitu. Betul. Saya pengen sholat poho deui, lupa lagi bacaannya. Yang benar seperti apa. Mungkin adalah bisa cari di YouTube, tapi ada rasa kurang gitu, pengen langsung gitu. Ada yang membimbing gitu Baraya. Cuman memberanikan dulu waktu di Jakarta tuh datang ke kajian. Sampai waktu itu ya sempat datang ke Petamburan gitu ya, lihat ya acaranya salah satu ormas Islam, merasakan kehangatannya. Enak ya gitu maksudnya. Ada ketenangan. Ada ketenangan, terutama saya ngerasa sekian lama saya hidup penuh dengan keresahan, penuh dengan pertanyaan, kebimbangan. Di sana banyak berkumpul dengan orang yang mungkin secara ekonomi, secara kehidupan sederhana tapi tenang hidupnya. Dan saya sampai berasumsi bahwasanya yang mereka yang sudah menerima Islam dengan baik, insya Allah hidupnya tenang gitu. Masya Allah, luar biasa. Kayak gitu. Insya Allah bagi orang yang sedang menjalankan Islam ya, sedang berusaha menjalankan Islam secara kafah ya, setidaknya Allah memberikan karunia sebuah ketenangan berarti. Insya Allah luar biasa nih. Oke, berarti Baraya saat itu awal langkahnya itu mengikuti kajian-kajian ya. Kajian-kajian. Oke. Nah, itu tahun berapa Baraya? 2018. 2018. Sampai pas pulang lah dari Jakarta. Ya orang sebenarnya by insiden juga waktu itu kan. Insiden gimana Baraya? Ya ada salah satu teman saya lah, teman lama, temennya bapak juga. Waktu itu ya silaturahmi ke rumah gitu. Ya sebut saja inisialnya Y lah. Si Fulan main ke rumah gitu. Ayolah kita ke rumah Anopri. Ayo. Ke saya gitu ya. Ke rumah ini beliau. Ya udah main, ya disitulah lah gitu mulai kayak ternyata ada pengajian di sini, ternyata ada ini, ya udah gitu. Seakan-akan saya bertemu dengan apa ya sebenarnya, kayak bertemu dengan circle yang mungkin saya cari lah gitu. Dan bertepatan ya pas saya pulang juga. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi Baraya. Wah, luar biasa, berarti ada apa ya kaitannya dengan saya ya, ada korelasinya juga dengan saya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah Baraya itu sebuah apa ya, sebuah perjalanan hidup yang tidak akan lepas dari pengalaman Baraya. Pengalaman mungkin yang tadi diobrolkan Baraya seakan-akan keliling dulu mencari sebuah kebenaran. Bahkan belum tentu orang juga mengalami hal seperti Baraya Izal gitu. Baraya Izal mungkin sikap Baraya setelah saat ini mendapatkan titik balik yang luar biasa. Hiasilah Baraya, hiasilah pemikiran-pemikiran yang dulu menyimpang, ada dilurusin nih sedikit-sedikit gitu. Itu hanya sebagai bumbu saja lah Baraya, biar agak setidaknya kalau ngobrol sama orang-orang nggak terlalu terlalu lugu lah gitu. Dari setidaknya punya basic Baraya. Oke, luar biasa. Nah sampai sekarang Baraya tetap istiqomah insya Allah. Oke Baraya, dengan Baraya Izal Ngopi Turahim di kali ini semoga menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin. Yang pasti setiap yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat itu tidak akan lepas yang namanya dari pertanggungjawaban Baraya. Betul. Pertanggungjawaban. Ya semoga ini jadi bahan pelajaran buat kita semua Baraya. Oke, ini segmen terakhir nih Baraya. Nasihat buat Baraya Ngopi Turahim nih. Quotes, apakah statement gitu yang setidaknya memberikan pencerahan lah buat Baraya Ngopi Turahim yang sedang menyaksikan. Paling kalau
Kalau dari saya mah ya, sepengalaman hidup, kayak misalkan ada teman-teman yang misalkan senang sama satu hal, ya minimal jadiin hal itu teh ya tidak serta-merta jadi cuman sekedarnya saja gitu. Misalkan ada teman-teman yang misalkan senang bermain musik, jadikan musik itu ya kalau misalkan bisa jadi ladang dakwah, jadiin ladang dakwah gitu. Karena sebetulnya kita juga tahu bahwasanya dakwah itu tidak serta-merta harus di atas mimbar gitu. Bisa dengan ngobrol, bisa dengan medianya banyak gitu. Nah, apabila ya baraya teman-teman misalkan saya terbatas hanya bisa di media tertentu, jadiin media itu senjata untuk berdakwah gitu. Misalkan karena sepengalaman hidup saya banyak kenal hal ini itu gitu ya. Itu kan saya jadiin kayak sebuah apa ya, bukan bahan ya. Jadi saya jadiin misalkan suatu saat apabila misalkan saya ketemu kerabat atau teman yang mungkin masih dalam pemikiran itu atau sedang dalam fase pemikiran itu, saya tahu apa yang harus saya lakukan buat menasehati atau misalkan pada saat diskusi untuk memberikan arahan yang lebih baik. Karena sejatinya dari buku itulah yang saya lupa bukunya apa. Insya Allah nanti dicari ya. Bahwasanya semua yang Allah turunkan itu ada manfaatnya, termasuk ilmu gitu. Jadi yang saya lihat gitu ya, maksudnya ilmu apapun itu datangnya dari Allah. Insya Allah apabila kita mengamalkannya sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan tata cara yang Allah sudah turunkan, insya Allah itu akan berbuah kebaikan, minimalnya jadi kebaikan. Selebihnya ya bisa jadi apa gitu, bisa jadi pahala jariah atau apa. Intinya bagi teman-teman ya tetap semangat aja yang sedang mungkin dalam fase sama seperti saya, fase belajar, tetap memperbaiki diri, semangat. Yang lalu biarlah berlalu, jadikan itu motivasi gitu, supaya hal yang sudah berlalu itu tidak menjadikan kita berbalik arah dari apa yang sekarang sedang kita jalani gitu. Luar biasa Baraya. Oke. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Kita akhiri saja Baraya. Siap. Bincang-bincang ngopi Rahim bersama Baraya Jal. Insya Allah di next ngopi Rahim berikutnya akan diobrolkan dengan obrolan-obrolan yang seputar proses perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Oke, luar biasa Baraya. Siap. Terima kasih Baraya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Amin. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Amin. Oke, Baraya ngopi Rahim kita akhiri saja. Alhaqumi rabbika wa rasul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.